Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Januar di IKN Insight. Sebuah program yang akan memberikan wawasan berbeda tentang bagaimana pembangunan IKN Nusantara yang akan berdiri. Program ini merupakan kerjasama antara Tribun Kaltim bersama dengan Ikatan Arsitek Indonesia Kalimantan Timur. Kali ini kita punya tamu istimewa sekali, Bapak Mapasele yang merupakan Direktur Eksekutif Pokja Pesisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah sehat. Masih terus mengawal kawasan pesisir nih, Bang, ya? Insya Allah. Insya Allah. Ya. Tapi kawasan pesisir bakal menghadapi tantangan yang cukup berat kayaknya seiring pembangunan IKN yang sudah mulai berjalan nih, Bang, ya. Ya, betul, Ya, betul. ya, ya. Ya. Nah, apalagi misalnya di Teluk Balikpapan yang merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Teluk IKN. Nah, saya mau tanya nih, Bang, dampak seperti apa sih yang akan dirasakan oleh Teluk Balikpapan saat IKN berdiri nih, Bang? Kalau saya melihat ada dua dampak yang akan diberikan oleh pembangunan IKN. Pertama, dampak sosial dan dampak lingkungan. Saya mulai dari dampak lingkungan. Bahwa Teluk Balikpapan itu berada di kawasannya IKN, di bawah IKN. Jadi semua aktivitas pembangunan yang ada di hulu IKN itu akan memberi dampak langsung kepada kelestarian Teluk Balikpapan. Pembukaan kawasan-kawasan di daerah hulu tentu ya sedimennya akan sampai ke Teluk Balikpapan. Terus yang kedua terkait dengan pelabuhan-pelabuhan yang akan dimanfaatkan atau mendukung pembangunan IKN. Itu juga akan memberi dampak langsung kepada kelestarian Teluk Balikpapan. Saat ini sudah terjadi itu sebenarnya. Semenjak penetapan IKN ada di Sepaku, itu sudah mulai ada beberapa klaim-klaim terhadap kawasan mangrove yang ada di pesisir Teluk Balikpapan itu sudah terjadi. Nah, ketika undang-undang IKN itu ditetapkan, itu pembukaan kawasan di pesisir Teluk Balikpapan itu cukup masif. Cukup masif sekali ya. Ya. Nah, ini kami khawatirkan bahwa rancangan pembangunan IKN mengabaikan pelestarian Teluk Balikpapan. Apalagi kawasan perairannya tidak masuk dari bagian dari IKN, sehingga Kawasan inti gitu ya. ya tidak masuk, sehingga perencanaan pembangunan tidak mengintegrasikan kawasan di Teluk Balikpapan. Nah, ini sangat berisiko ketika tidak ada mitigasi terhadap dampak-dampak buruk ya akibat dari pembangunan IKN. Sebenarnya seberapa vital sih kawasan Teluk Balikpapan itu ketika nanti pembangunan IKN berjalan gitu ya kan? Apakah jalur logistiknya itu memang memakai melewati daerah dari Teluk Balikpapan itu? Kalau melihat dari beberapa media itu menyebutkan bahwa ada 3 lokasi yang direncanakan akan mendukung pelabuhan untuk logistik IKN, yaitu ada di daerah dekat Mentawir, dekat jembatan Pulau Balang maksud saya. Ada 2 pelabuhan di situ. Ya, terus yang satunya ada di daerah Balikpapan sendiri, daerah Karyangau. Nah, ketika jalur lalu lintas ini menambah jalur lalu lintas yang sebelumnya sudah padat, menjadi makin padat gitu ya. Padat, itu memberi dampak yang cukup signifikan baik terhadap nelayan yang beraktivitas di Teluk Balikpapan maupun lingkungan yang ada di Teluk Balikpapan. Oke, berarti dengan pembangunan IKN yang semakin masif beberapa waktu ke depan ini, tentu saja hal itu bakal memperpadat lagi jalur di Teluk Balikpapan itu, Bang, ya? Iya, betul. Kalau saya membaca berita bahwa perairan di sekitar Teluk Balikpapan
itu ada 1.200 apa namanya ya, kapal lalu lalang dalam 1 bulan. Saat ini Ya, saat ini berarti dalam sehari itu sekitar 40. 40 kapal. Ya, 40 kapal. Nah, itu belum masuk eh, aktivitas apa namanya lalu lintas kapal yang mengangkut kebutuhan logistik pembangunan IKN. Dengan kondisi padatnya lalu lintas saat ini ditambah nanti ke depannya pembangunan IKN akan semakin masif gitu ya kan. Nah, dari sisi lingkungan kita bisa lihat Bang, seberapa parah potensi gangguan yang akan terjadi di wilayah situ nantinya Bang, kalau kita bicara dari sisi lingkungan. Oke. Yang pertama itu tadi ketika pembangunan di kawasannya semakin masif, terus tentu saja akan membuat sedimen semakin banyak masuk ke Teluk Balikpapan. Kondisi saat ini aja itu sebenarnya sudah cukup jenuh lah, kalau bahkan boleh dibilang itu sudah jenuh. Tingkat sedimentasi di Teluk Balikpapan oleh banyak peneliti menyebutkan bahwa hampir mencapai 1 meter per tahun. Tingkat sedimentasi. Iya, sedimentasi. Terus yang kedua, kawasan Teluk Balikpapan ini kita kenal itu memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Ya, di sana ditemukan banyak satwa penting, satwa langka, satwa endemik yang ada di Teluk Balikpapan. Apa aja tuh Bang? Misalnya potensi yang ada di Teluk Balikpapan dari sisi faunanya gitu tuh Iya. Bang. Ada dugong, ya, terus ada pesut, ada buaya muara, ada eh, bangau tontong itu yang cukup besar itu. Terus ada bekantan, salah satu satwa endemik Kalimantan, Kalimantan, ya. Terus macan daha, ada orangutan, Oh, ada macan dahan juga ya, sana ada Bang. macan daha. Heeh. Jadi cukup banyak sebenarnya teman-teman dari Pronatura yang melakukan apa namanya penelitian, terus melakukan pemantauan menemukan ada sekitar 69 jenis satwa yang lalu lalang antara hutan pesisir di Sungai Wain dengan hutan darat di Sungai Wain dan hutan pesisir. Terus dari 69 itu ada ditemukan 24 jenis satwa langka, endemik dan berstatus dilindungi. Dan keberadaan mereka akan terancam gitu Bang ketika nanti misalnya IKN berdiri atau proses pembangunannya berjalan gitu. Tentu saja iya. Makanya penting pembangunan IKN memperhatikan kelestarian hal-hal yang saya sebut tadi. Misal gini, eh, panjang pantai Kota Balikpapan itu sekitar 84 kilometer. Ya, yang punya keterhubungan antara hutan darat dan hutan pesisir itu hanya ada di Teluk Balikpapan. Hutan darat dan hutan Iya, iya, pesisir. hutan Oke, oke, pesisir oke. ya. Itu hutan dari HLSW Hmm. yang terhubung dengan hutan mangrove yang ada di pesisir. Ya, terus yang di PPU, di sisi PPU dari panjang pantainya sekitar 148 kilometer itu yang punya keterhubungan langsung dengan kawasan darat juga hanya ada di Teluk Balikpapan. Nah, ketika pembangunan ini mengabaikan faktor-faktor itu tadi, maka terjadi keterancaman satwa-satwa yang disebutkan tadi. Eh, ada 24 jenis satwa lindung, satwa langka itu berstatus lindung satu. Sangat disayangkan, ya, kawasannya belum berstatus dilindungi. Iya, iya, iya. Ya. Ini banyak yang belum tahu bahwa ada satwa dilindungi juga di kawasan Teluk Iya, Balikpapan itu Bang ya. iya. Kami sebenarnya sudah mendorong ada kawasan perlindungan di perairannya, ya. Di Perda RZUP 3K Kalimantan Timur nomor 2 tahun 2021 itu mengalokasikan ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil seluas 1.137,4 hektar. Ya, tapi itu baru berstatus dicadangkan. Mhm. Nah, berharap ada penetapan yang dilakukan oleh Kementerian eh, Kelautan dan Perikanan dalam rangka menyambut IKN, karena kalau tidak ada kawasan yang dilindungi dengan masifnya pembangunan dan pemanfaatan Teluk Balikpapan, ya itu tadi bahwa potensi gangguannya pasti sangat tinggi.
Tadi kita bicara dari sisi fauna, terus dari sisi floranya, apa saja maksudnya potensi flora yang ada di Teluk Balikpapan itu yang bisa kita temuin sebenarnya? Itu tadi ada mangrove seluas 1.700 hektar, Ah, ya. mhm. Itu mangrove yang primer. Kalau melihat tinggi mangrove-nya yang mencapai lebih dari 20 meter, bahkan ada yang 30 meter, itu menunjukkan bahwa mangrove itu sudah ratusan tahun ada di sana. Nah, kalau saat ini kita rusak karena kepentingan Pembangunan. pembangunan, kepentingan industri, nah untuk melakukan rehabilitasi, restorasi, eee, mencapai pada level yang sama, itu dibutuhkan ratusan tahun. Jadi, penting ya mangrove yang tersisa itu, ya kawasannya dilindungi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.